Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Eka Ratna Aulia dari kelas Biologi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 ciri dan struktur bakteri. Pertama, kita akan masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang di sini akan kita bahas adalah latar belakang. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel dan berukuran sangat kecil dalam kurung mikroskopik, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Dalam terminologi klasifikasi lama, bakteri dimasukkan dalam kingdom Monera. Sementara itu, dalam klasifikasi terbaru, bakteri dibagi menjadi Archaebacteria dan Eubacteria. Dalam bab ini hanya akan dibahas mengenai Eubacteria saja. Dalam kurung bakteri sejati, bakteri merupakan prokariotik yang sangat heterogen dan menghuni lingkungan yang beraneka ragam. Bakteri berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion atau bakterium, yang berarti tongkat atau batang. Walaupun pada perkembangan ilmu selanjutnya ditemukan berbagai bentuk bakteri selain batang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam rumusan masalah. Di sini ada 2 rumusan masalah, yaitu sebutkan ciri-ciri apa saja yang dimiliki oleh bakteri dan jelaskanlah mengenai struktur bakteri. Lalu selanjutnya adalah tujuan. Tujuan 1 yaitu untuk menjelaskan materi mengenai struktur bakteri. Lalu lanjut ke tujuan 2, menjelaskan ciri-ciri bakteri. Dan tujuan 3, agar dapat lebih memahami lagi ciri dan struktur bakteri yang akan dibahas. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang di sini yang pertama-tama akan kita bahas adalah ciri-ciri bakteri. Secara umum, bakteri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Organisme berukuran kecil sehingga sering disebut mikroorganisme. B. Uniseluler atau hanya terdiri atas satu sel. C. Bersifat prokariotik, tidak mempunyai membran inti. D. Mempunyai ukuran dengan diameter 0,5-1 mikro dengan panjang 1-20 mikro. E. Hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. F. Hidup secara soliter atau berkoloni. G. Bersifat kosmopolit atau habitatnya menjadi daerah yang luas. H. Mempunyai dinding sel. Dan terakhir I. Beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora pada saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu struktur bakteri. Ini adalah struktur bakteri. Struktur bakteri dibagi menjadi 2, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Nah, struktur luar ada dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Lalu, struktur dalam ada sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk sel bakteri. Bakteri mempunyai dinding sel yang tersusun dari peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Berdasarkan perbedaan ketebalan lapisan peptidoglikan pada dinding selnya, bakteri dibedakan menjadi 2 macam, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Ini adalah gambar gram positif bakteria atau bakteri gram positif. Di sini ada membran lipoteichoid acid atau disebut asam lipoteichot membran. Lalu di sampingnya ada teichoic acid atau disebut juga asam teichot. Lalu di bawahnya ada peptidoglican.
Di bawah peptidoglikan ada sitoplasmic membran atau yang disebut juga membran sitoplasma. Lalu di sampingnya ada membran protein atau protein membran. Lalu di bawahnya yang berbentuk bulat adalah Staphylococcus atau Staphylococcus. Lalu gambar ini adalah gram negatif bakteria atau bakteri gram negatif. Lalu di atas itu ada korin. Lalu di sampingnya ada lipoprotein. Lalu di bawahnya adalah lipopolysaccharides atau disebut juga lipopolysaccharida. Di bawahnya lagi adalah outer membran atau membran luar. Lalu di bawahnya adalah peptidoglican atau peptidoglican. Di bawahnya lagi adalah inner membran atau membran dalam. Lalu di sampingnya adalah membran protein. Yang terakhir Helicobacter. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu kapsul. Bakteri mempunyai lapisan lendir yang berbentuk padat dan tebal yang disebut kapsul. Kapsul tersusun dari polisakarida dan air. Lendir ini menjadikan permukaan sel bakteri menjadi licin. Fungsi kapsul bagi bakteri sebagai berikut. 1. Alat pertahanan dan perlindungan bagi bakteri. 2. Mencegah kekeringan pada sel bakteri. 3. Alat melekat bakteri pada sel inang. Dan 4. Sumber makanan bagi bakteri. Selanjutnya saya akan membahas tentang membran sel. Bersifat selektif, permeable, yang berarti hanya dapat dilalui melalui molekul atau zat tertentu. Membran plasma ini tersusun dari fosfolipid dan protein. Fungsi membran plasma sebagai berikut. 1. Alat transport elektron dan proton yang dibebaskan saat oksidasi makanan. 2. Alat pengatur pengangkutan senyawa yang masuk atau keluar dari membran sel. 3. Tempat pembentukan mesosom. Dan di sampingnya adalah gambar membran sel atau plasma. Lanjut, kita akan membahas flagella atau flagellum bakteri. Flagella ada 5 jenis. Lihatlah gambar di samping. Ada atrik, amfitrik, monotrik, peritrik, dan lofotrik. Nah, sekarang kita akan menjelaskan apa itu atrik. Atrik yaitu bakteri yang tidak berflagela. Monotrik yaitu bakteri yang hanya mempunyai satu flagela di salah satu ujung selnya. Amfitrik yaitu bakteri yang mempunyai flagela di kedua ujung selnya. Lofotrik yaitu bakteri yang mempunyai sekumpulan flagela di salah satu ujung selnya. Dan terakhir adalah peritrik yaitu bakteri yang mempunyai flagela di seluruh permukaan selnya. Pembahasan selanjutnya adalah pili. Adalah struktur seperti rambut halus yang muncul dari permukaan sel bakteri. Beberapa jenis bakteri mempunyai pili. Pili adalah struktur seperti flagela, tetapi lebih pendek dan lebih tipis. Pili berfungsi sebagai alat perlekatan saat bakteri melakukan konjugasi. Struktur luar sudah saya jelaskan. Sekarang kita masuk ke dalam struktur dalam. Di sini yang pertama-tama akan saya bahas adalah sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Dalam sitoplasma terdapat asam nukleat, karbohidrat, protein, lemak, ion organik, dan kromatofora. Selanjutnya adalah nukleoid. Nukleoid atau juga bahan inti terdiri atas satu molekul DNA, deoksiribonucleic acid.
sebagai pusat pengendali aktivitas sel bakteri. DNA bakteri tidak diselubungi oleh membran sehingga disebut nukleoid. Pada beberapa bakteri ditemukan adanya tambahan DNA yang membentuk lingkaran kecil dan disebut dengan plasmid. Dan gambar di samping adalah A. Nukleoid kurvatur dan B. Nukleoid density. Pembahasan selanjutnya adalah ribosom. Ribosom tersusun dari protein dan RNA, ribonucleic acid, yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom memiliki massa sekitar 2,5 mdA, dengan RNA yang mencakup 2/3 dari massa tersebut. Ribosom terdiri dari 2 subunit yang disebut 30S, subunit kecil, dan 50S, subunit besar. Nah, gambar di samping adalah gambar ribosom subunit kecil dan subunit besar. Yang berwarna merah muda adalah ribosom subunit besar 50S dan ribosom yang berwarna biru adalah ribosom subunit kecil 30S. Lanjut, yaitu plasmid. Gambar di samping adalah gambar bakterial DNA dan plasmid. Plasmid adalah materi genetik berbentuk sirkuler yang terdapat pada bakteri dan terpisah dari kromosom. Plasmid juga memiliki peran penting dalam rekayasa genetika, yaitu sebagai alat untuk mengkloning, mentransfer, dan memanipulasi gen. Pembahasan selanjutnya adalah tentang vakuola gas. Vakuola gas berguna agar bakteri dapat mengapung di permukaan air, sehingga hanya dimiliki oleh bakteri air. Vakuola gas diperlukan untuk melakukan fotosintesis. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu ada klorosom dan mesosom. Klorosom terletak di bawah membran plasma. Klorosom berperan dalam proses fotosintesis karena mengandung pigmen klorofil. Lalu, mesosom adalah membran plasma yang membentuk sebuah struktur rongga. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi. Pada membran mesosom terdapat enzim-enzim pernapasan yang berperan dalam reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Pada sekitar usia 3,5 miliar tahun, bakteri adalah salah satu organisme hidup tertua di bumi. Mengingat evolusi kehidupan, bakteri ini memiliki hubungan kekerabatan yang sangat jauh dengan manusia. Namun, betapa pentingnya bakteri bagi kita, bakteri ini bertanggung jawab atas berbagai penyakit termasuk koreo, tuberkulosis, dan wabah. Di sini kita akan membahas kembali tentang struktur dari bakteri. DNA berada di sitoplasma di area yang dikenali sebagai nukleoid. Bakteri memiliki dinding sel fleksibel yang melindunginya dari kerusakan fisik dan terpapar ke lingkungan luar. Sebuah flagel yang membantu bakteri. Untuk memindahkan, bakteri mempunyai dua jenis DNA plasma dan DNA kromosom. DNA kromosom membawa sebagian besar informasi genetik DNA, plasmid membentuk lingkaran kecil dan membawa informasi seperti resistensi terhadap antibiotik, produksi racun, dan toleransi terhadap lingkungan beracun. Ribosom terlibat dalam sintesis protein. Pilih memungkinkan bakteri untuk menempel pada inang dan permukaan seperti gigi, usus, dan batu. Mereka juga terlibat dalam pertukaran DNA antar bakteri, sehingga di sana Anda memiliki komponen sel bakteri karena bakteri adalah prokariota. Mereka tidak memiliki sel bakteri yang sebenarnya. Itu tetapi kehilangan DNA dalam nukleoidnya, mereka juga memiliki loop DNA plasma dan flensa. Masuk ke bab 3, penutup. Kesimpulan materi.
Jadi, kesimpulan dari materi yang saya bahas adalah bakteri merupakan organisme uniseluler yang memiliki struktur sederhana namun kompleks. Ciri-ciri utamanya meliputi ukuran mikroskopis, berbentuk yang beragam, dan kemampuan untuk bereproduksi secara cepat. Struktur bakteri terdiri dari dinding sel, membran sel, sitoplasma, ribosom, DNA, dan beberapa struktur tambahan seperti flagella, pili, dan kapsul. Pemahaman tentang ciri dan struktur bakteri sangat penting dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pertanian, dan juga industri. Oke, segini saja pembahasan dari saya tentang ciri dan struktur bakteri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.